Gua mau nanya satu hal ke lu pernah nggak sih ngerasa hidup lu tuh kayak berantakan, tapi lu sendiri nggak ngerti kenapa? Kayak semuanya terjadi gitu aja, tanpa alasan yang jelas. Hari ini lu ngerasa biasa aja, besok tiba-tiba pikiran lu penuh, overthinking, capek, dan lu cuma bisa bilang, kenapa ya hidup gua begini? Atau mungkin lu pernah lihat orang lain sukses, dan dalam hati lu bilang, wah dia mah emang beruntung. Tapi di saat yang sama, lu lihat diri lu sendiri dan ngerasa, kayaknya gue emang gak seberuntung itu. Padahal, gimana kalau sebenarnya gak ada yang namanya kebetulan? Gimana kalau semua yang terjadi di hidup lu sekarang itu bukan random, bukan hoki, bukan sial, tapi hasil dari sesuatu yang udah terjadi sebelumnya? Gue tahu, ini kedengarannya agak berat, tapi coba kita bahas pelan-pelan. Anggap saja kita lagi ngobrol santai. Gue kasih contoh paling gampang. Kalau lu nanam mangga, lu nggak mungkin panen apel. Masuk akal kan? Dan kalau lu nggak nyiram tanamannya, terus dia mati, lu nggak bisa bilang, wah ini mah kebetulan aja mati. Nggak, tentu ada sebabnya. Nah masalahnya, pas masuk ke kehidupan kita, logika sederhana itu kayak hilang. Kita lihat hasil, tapi nggak lihat prosesnya. Kita lihat orang sukses, tapi nggak lihat kebiasaan kecil dia tiap hari. Kita lihat diri kita gagal, tapi nggak mau jujur sama apa yang kita lakuin sebelumnya. Padahal kalau ditarik ke dalam banget, hidup kita tuh sebenarnya simple. Semua dimulai dari satu hal kecil, yaitu pikiran. Apa yang lu pikirin setiap hari, itu pelan-pelan ngaruh ke apa yang lu lakuin. Apa yang lu lakuin, lama-lama jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu yang nentuin hidup lu. Gue kasih contoh. Misalnya nih ya, lu tiap hari bangun tidur, langsung buka HP. Scroll, tanpa tujuan. 1 jam lewat, 2 jam lewat, tiba-tiba udah siang. Terus lu ngerasa, anjir waktu gue kemana ya? Dan di akhir hari, lu ngerasa gak produktif, ngerasa bersalah, ngerasa hidup lu jalan di tempat. Terus lu mikir, kenapa hidup gue gini banget sih? Padahal, kalau jujur, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari kebiasaan kecil yang lu ulang tiap hari. Dan ini bukan cuma soal produktivitas. Ini masuk ke banyak hal dalam hidup. Misalnya, kenapa sekarang banyak orang ngerasa pikiran mereka susah dikontrol, nafsu makin kuat, fokus makin lemah, pikiran makin kemana-mana. Banyak yang langsung nyalahin satu hal. Padahal kalau kita jujur, itu hasil dari apa yang kita lihat setiap hari. Apa yang kita tonton, apa yang kita konsumsi, apa yang kita biasakan, semua itu pelan-pelan ngebentuk cara kita mikir. Dan akhirnya, ngebentuk siapa diri kita. Di dunia filsafat, ada satu konsep yang sebenarnya sederhana banget, yaitu semua hal pasti punya sebab, dan setiap sebab pasti punya akibat. Jadi mungkin, pertanyaan yang harus lu tanya ke diri lu bukan lagi, kenapa hidup gua kayak gini? Tapi, apa yang bikin hidup gue jadi kayak gini? Dan dari situ, lu bakal mulai sadar sesuatu, bahwa hidup lu hari ini bukan kebetulan. Sekarang gini, coba kita lihat dari sudut yang lebih luas. Selama ini, banyak orang mikir hidup itu kayak lempar dadu. Kadang dapat angka bagus, kadang sebaliknya. Dan mereka percaya semuanya itu soal keberuntungan. Tapi kalau hidup cuma soal hoki, kenapa orang yang disiplin cenderung berhasil? Kenapa orang yang terus ngulang kesalahan, hidupnya gitu-gitu aja? Dan kenapa hal-hal kecil yang kita anggap sepele justru punya dampak besar? Di dunia filsafat, sebenarnya ini udah lama dibahas. Intinya sederhana, gak ada yang muncul dari kehampaan. Semua itu hasil dari sesuatu, kayak rantai yang saling nyambung. Lu mungkin cuma lihat satu kejadian hari ini, tapi sebenarnya itu hasil dari banyak kejadian sebelumnya. Perumpamaannya gini, bayangin efek domino, satu keping jatuh, terus dorong yang lain, dan terus berlanjut. Sampai akhirnya, jatuhlah keping terakhir. Nah, kebanyakan orang cuma lihat yang terakhir, terus bilang, ini kenapa bisa jatuh ya? Padahal, mereka nggak lihat keping pertama yang mulai semuanya. Hidup kita juga gitu. Apa yang lu alami sekarang, itu bukan kejadian tunggal.
itu hasil dari banyak hal kecil yang terjadi sebelumnya. Dan menariknya, konsep ini nggak cuma ada di filsafat. Di banyak ajaran spiritual juga mengatakan hal yang sama, bahwa apa yang lu lakukan akan kembali ke lu. Tapi ini bukan soal dihukum atau dibalas. Lebih ke konsekuensi. Perumpamaan lagi, kalau lu teriak di gunung, suara itu bakal balik ke lu. Bukan karena gunungnya marah, tapi karena memang begitu cara kerjanya. Hidup juga gitu. Apa yang lu kasih ke dunia, pelan-pelan bakal balik ke lu. Dan yang sering banget orang lupa, itu bukan cuma soal tindakan, tapi juga pikiran. Apa yang lu pikirin setiap hari, itu penting banget. Kalau tiap hari lu isi kepala lu dengan hal negatif, perbandingan hal-hal yang bikin lu ngerasa kurang, lama-lama, itu jadi cara lu lihat dunia. Contohnya, lu buka media sosial, lihat orang lain sukses, hidupnya kelihatan enak, terus tanpa sadar, lu mulai ngebandingin, dan pelan-pelan muncul rasa gue kurang, padahal yang lu lihat cuma sebagian kecil dari hidup mereka. Tapi pikiran itu nggak berhenti di situ, dia lanjut ke tindakan. Lu jadi males mulai ngerasa nggak cukup bagus, takut gagal duluan, terus tindakan itu diulang, dan akhirnya jadi kebiasaan. Dan di titik ini, hidup lu mulai kebentuk. Jadi sebenarnya, hidup seseorang itu bukan berubah dalam semalam, tapi berubah dari hal kecil yang diulang setiap hari. Gue kasih contoh lagi, lu rajin dikit tiap hari, nggak kelihatan hasilnya sekarang, tapi setahun kemudian, beda jauh. Sebaliknya, lu males dikit tiap hari, juga nggak kerasa sekarang, tapi lama-lama, hancur pelan-pelan. Dan ironisnya, semua itu terasa seperti kebetulan, padahal nggak ada yang kebetulan. Sekarang kita hidup di zaman di mana semua serba cepat, konten cepat, hiburan cepat, kepuasan cepat, dan tanpa kita sadar, itu ngebentuk cara kita hidup. Contoh nyata, lu jadi susah fokus, cepat bosen, butuh sesuatu yang instan. Itu bukan karena lu lemah, tapi karena itu yang lu latih setiap hari. Ingat, apa yang lu ulang, itu yang jadi diri lu. Jadi kalau hari ini, lu ngerasa hidup lu nggak sesuai, mungkin jawabannya bukan di luar sana, tapi di hal-hal kecil yang selama ini lu anggap nggak penting. Dan ini kabar baiknya, kalau hidup lu terbentuk dari sebab, berarti lu bisa ubah akibatnya. Dengan cara, ubah sebabnya. Nggak perlu langsung besar, nggak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari hal kecil. Apa yang lu pikirin hari ini, apa yang lu lakuin hari ini, itu lagi ngebentuk hidup lu yang berikutnya. Jadi mungkin, hidup lu bukan berantakan. Lu cuma belum sadar apa yang selama ini lu tanam. Dan sekarang, lu punya pilihan. Mau lanjut seperti biasa, atau mulai menanam sesuatu yang berbeda. Karena pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar kebetulan.